Penelitian pengembangan atau research and development merupakan salah satu jenis penelitian yang sering digunakan oleh para mahasiswa pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas salah satu model pengembangan yang sering digunakan oleh mahasiswa pendidikan, yaitu model ADI. Nah, yang kita bahas ini adalah model ADI dari Brands ya, tahun 2009. Nah, kita tahu bahwa penelitian pengembangan adalah salah satu penelitian yang tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu produk tertentu ya. Kalau di pendidikan biasanya produk yang sering dikembangkan adalah seperti media pembelajaran, bahan ajar, dan juga model pembelajaran. Nah, di sini kita akan bahas salah satu model pengembangan yang digunakan adalah model ADI. Di model ADI ini ada 5 tahap yang harus diikuti oleh para peneliti. Nah, yang tahap yang pertama yang mungkin kalian harus betul-betul jeli adalah tentang tahap analisis ya, atau analyze. Di tahap inilah tahap di mana yang sangat penting, di mana kita harus mencari suatu permasalahan yang ada di lapangan, kemudian kita cari solusinya. Nah, solusi yang dihasilkan ini biasanya adalah berupa pengembangan suatu produk. Misalkan produk yang dikembangkan untuk mengatasi solusi permasalahan itu adalah mengembangkan media pembelajaran. Misal permasalahannya adalah rendahnya motivasi belajar. Nah, ternyata motivasi belajar itu dapat diatasi ketika dalam pembelajaran itu menggunakan suatu media pembelajaran yang terbukti memang menarik gitu ya. Jadi secara teoretik menarik, maka butuh adanya pengembangan media pembelajaran sebagai solusinya. Jadi di tahap analisis ini adalah lebih kepada analisis kebutuhannya. Analisis kebutuhan produk apa yang perlu dikembangkan karena adanya suatu masalah. Nah, masalah-masalah ini biasanya lebih terkait kepada ketersediaan produknya ada atau belum. Yang kedua adalah terkait dengan variabel apa yang biasanya memiliki kategori rendah. Misalkan hasil belajarnya, motivasi, berpikir kritisnya, keterampilan berpikir tingkat tingginya, misal, dan seterusnya. Nah, kemudian dari permasalahan itu, berdasarkan teori yang Anda baca, solusi yang tepat itu apa? Misal, solusinya adalah mengembangkan media pembelajaran yang berbasis IT, misal. Maka di tahap analisis ini, kita sudah sampai membuat kesimpulan bahwa produk yang akan dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis IT. Kemudian di tahap yang kedua, yaitu desain. Tahap desain berarti kita merancang atau mendesain produk berdasarkan yang sudah ditentukan di tahap analyze. Kalau tadi kita menentukan bahwa kita akan mengembangkan media pembelajaran, maka di tahap desain inilah kita sudah mulai tuh mendesain medianya itu mau seperti apa formatnya, tampilannya mau seperti apa, dan seterusnya ya. Nanti ada beberapa tahap di tahap desain itu. Kemudian setelah tahap desainnya, rancangannya sudah siap, maka di tahap develop itulah produk betul-betul dibuat. Jadi tahap develop adalah produk sudah dibuat ya menjadi suatu produk yang memang sesuai dengan yang direncanakan. Misal sudah membuat desain tentang media pembelajaran, maka develop ini media pembelajarannya dibuat sampai jadi. Nah, di tahap develop ini juga ada namanya penilaian ahli atau proses validasi biasanya kita sebutnya. Jadi ada dua kegiatan utama yaitu pembuatan produk dan tahap validasi penilaian ahli. Kalau misal media tadi, maka dinilai oleh ahli media, dinilai oleh ahli materi, oleh ahli bahasa misal. Nah, setelah dinilai oleh ahli, maka kita masuk ke tahap yang keempat yang namanya implement ya, atau implementasi. Nah, di tahap implementasi itu berarti produk yang sudah dinilai oleh ahli tadi diuji cobakan di lapangan. Diuji cobakannya biasanya di sekolah gitu ya, dengan 2 tahap, ada uji coba terbatas, uji coba luas. Nah, kalau uji coba terbatas itu biasanya hanya melibatkan beberapa siswa saja, mungkin tidak semuanya satu kelas gitu, separuhnya gitu bisa. Atau satu kelas dianggap sebagai uji coba terbatas juga bisa gitu. Nah, kemudian setelah uji coba terbatas itu dilakukan uji coba luas. Di uji coba luas ini biasanya sudah menggunakan kelas eksperimen, kelas kontrol gitu ya, sebagai perbandingan. Nanti membandingkan antara kelas eksperimen yang menggunakan produk kita sama kelas kontrol yang menggunakan produk yang biasa digunakan di sekolah. Nah, dari sana nanti kita akan tahu apakah produk kita itu lebih baik atau tidak dibandingkan produk yang biasa dipakai. Kemudian datanya analisis dari hasil implementasi itu dianalisis segala macam sampai nanti dapat suatu kesimpulan apakah produk kita layak ya, apakah produk kita efektif atau tidaknya ya itu. Bukan layak ya, mohon maaf tadi. Kemudian setelah implementasi selesai, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu evaluasi.
Di tahap evaluasi ini ada dua tahap utama yang dilakukan, yaitu ada namanya evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif ya. Kalau evaluasi formatifnya itu lebih kepada evaluasi untuk setiap tahapnya, setiap tahap dari tahap-tahap yang sebelumnya. Jadi mengevaluasi tahap analyze, mengevaluasi tahap desain, mengevaluasi tahap develop, mengevaluasi tahap implement gitu ya. Nah, kalau evaluasi sumatif ini lebih kepada evaluasi secara keseluruhan. Apakah tujuan pengembangan produknya sudah tercapai atau belum? Misalkan kalau tujuan pengembangan produknya adalah ingin meningkatkan hasil belajar, misal, apakah setelah dianalisis datanya itu apakah sudah betul bahwa produk ini mampu mengatasi masalah itu, mampu meningkatkan hasil belajar atau tidak. Berarti kalau formatif ini lebih, ya sumatif ini lebih kepada melihat ketercapaian dari tujuan pengembangan produknya. Begitu ya. Kalau misal ada yang pertanyaan, silahkan ditanyakan ke saya. Yang mau bimbingan dengan saya juga boleh, silahkan dihubungi di nomor WA saya langsung. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan penelitian pengembangan.